Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan masih pada permasalahan jima' ya, di halaman 96. Ringkasnya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menguatkan apa? Beliau lebih menguatkan pendapat yang menyatakan untuk wanita juga punya kewajiban bayar kafarah ya. Kemudian kata beliau, fa idza qala qailun, kalau ada yang bertanya, hal tasqutul kaffaro 'anil rajulil ma'dzuri bi jahlin aw nisyan. Apakah kaffaro gugur dari seseorang yang diberikan uzur dengan sebab jahal, tidak punya ilmu, aw nisyan, atau sebabnya nisyan, kelupaan? Qulna, kami katakan, al-madhhab annal kaffara la tasqutu anhu. Mazhab yang ada bahwasannya kaffara tidak gugur. Mazhab yang ada itu mazhab siapa? Imam Ahmad ya. Mazhab Imam Ahmad mengatakan kaffara tidak gugur dari orang yang lupa. Maksudnya gini, ada orang hubungan badan suami istri di bulan hari, di siang hari di bulan Ramadan. Dia lupa kalau dia sedang puasa. Nah, menurut mazhab Imam Ahmad, la tasqut anhul kafarah. Kafarah tadi tidak gugur. Was-sahih, pendapat yang sahih, anna rajula idza kana ma'dzuran bi jahlin aw nisyanin aw ikrahin fa innahu la qada'a alaihi wa la kafarah. Pendapat yang sahih dari mazhabnya Imam Ahmad, atau pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya seseorang laki-laki apabila dia adalah orang yang uzur dengan sebab jahal, tidak tahu ilmunya, au nisyan atau kelupaan, au ikrah atau dipaksa, fa innahu la qada'a alaihi wala kafarah, maka tidak ada qada bagi dia dan tidak ada kafarah. Wa annal mar'a kadzalika idza kanat ma'dzuratan, dan wanita demikian juga apabila dia wanita yang ma'dzurah, diberikan uzur, bijahlin au nisyan au ikrah, dengan sebab karena tidak tahu ilmu atau karena lupa atau karena terpaksa. Falaisa 'alaiha qada wala kafarah, tidak ada qada, tidak ada kafarah. Jelas ya? Intinya kalau memang tidak tahu ilmunya itu ya tidak ada qada, tidak ada kafarah. Kan syarat batalnya puasa adalah dia tahu ilmunya kalau ini adalah pembatal. Misalnya ada orang baru masuk Islam, Pak D masuk Islam, dia hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, dan dia belum tahu, dikiranya puasa itu cuma dilarang makan dan minum, bukan dilarang jima. Setelah dia dengar kajian, oh ternyata tidak boleh. Nah, ketidaktahuan dia pada saat melakukan tadi belum sampai ilmu padanya, itu udzur. Difahami? Nah, itulah enaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah dan kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan udzur, dimaafkan. Berbeda dengan manusia. Ketika antum salah dengan manusia, nah di situ tidak cukup maaf, tapi terkadang perlu antum mengganti. Antum motoran, tidak sengaja rem belum, antum nabrak tukang jualan boba, gerobaknya Pak Roni kena tabrak. Yang ini secara hukum Pak Roni tidak dosa,
karena tidak sengaja. Tapi urusan dengan manusia tetap mengganti, difahami. Jangan antum pakai kaidah uzur bil jahl. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin layak diberi uzur, apalagi dengan manusia. Bukan seperti itu pemahamannya. Karena hak sesama manusia itu dibangun di atas musyahah, ya, saling menuntut. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal madhab anna 'alaiha al-qadha, dan madhab Imam Ahmad dia wajib mengqadha, wa laisa 'alaiha kaffarah, dan tidak ada kafarah. Wa hadza min ghara'ibil ilmi, ini termasuk bagian ghara'ibil ilmi, bagian dari ilmu yang agak gharaib, agak aneh, nyeleneh. Apa itu? Anta azzara fi ahadi al-wajibain dunal akhar, yaitu atau anna ta'uz anta azzara, yaitu terjadinya uzur pada salah satu kewajiban, tidak pada yang lain. Kalau tadi kan pendapat mazhab yang dikuatkan atau mazhab Imam Ahmad kan dia mengatakan kalau laki-lakinya tadi yang dapat uzur, annal kafara la tasqut anhu, tidak gugur kafarah. Sedangkan wanita dari mazhab Imam Ahmad tidak ada kafarah, tapi adanya qadha. Beda kan? Dalam keadaan sama-sama dapat uzur. Jelas dokter fikih? Ya enggak? Contoh misalkan, ini laki-laki dia lupa kalau sedang puasa. Ini perempuan juga lupa kalau sedang puasa. Kemudian terjadi hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Menurut mazhab Ahmad, laki-lakinya apa? La tasqut anhu al-kafarah, enggak gugur kafarah. Plus qadha juga ya. Qadha. Kafarah plus qadha. Nah, yang perempuan dia qadha walaisa 'alaiha kafarah, tapi tidak ada kafarah. Jelas dokter fikih? Dalam keadaan hukumnya sama-sama lupa, perbuatannya sama. Kok bisa suami ada kafarah, istri tidak ada kafarah? Jelas dokter fikih? Ya, Rasin nyambung. Udah Rizal, jelas ya? Ini sih namanya mungkin Juni, yang ini Yuli. Nah, hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, sama-sama tidak punya ilmu atau sama-sama lupa. Terjadilah pendapat Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad, yang laki-lakinya qadha plus kafarah. Kafarah itu yang puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan istrinya qadha saja tanpa kafarah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza min ghara'ibil ilmi. Ini termasuk bagian ilmu yang gharaib, yang agak aneh. Kenapa agak aneh? Anta azzara fi ahadil wajibain dunal akhar, yaitu diberikan uzur pada salah satu orang yang pelakunya, yang kena beban kewajiban, sedangkan yang satunya tidak. Li'anna muqtadal uzri ayyakuna mu'assiran fihi ma jami'an. Sedangkan tuntutan uzur, yang namanya uzur, akan memberikan pengaruh pada kedua perkara yang punya tanggung jawab kewajiban tadi. Aw ghairu mu'assirin fihi ma, atau tidak ada pengaruh sama sekali. Wa qad alimta as-sahih fi dzalik, dan engkau telah mengetahui pendapat yang sahih dari hal tersebut. Jelas?
Jadi pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin apa? Laki-laki tidak ada qadha padanya, yang perempuan juga tidak ada qadha. Laki-laki tidak ada kafarah, perempuan tidak ada kafarah karena uzurnya tadi. Jelas? Jelas ya? Ya, apa-apa, tidur lah. Antum. Udah tahun yang anda juga bingung. Antum di ruqyah tuh lah, ruqyah masal antum. Hubungan tuh nih. Kemudian masalatun muhimmah. Masalah yang penting. Wahya yaitu al-fuqaha rahimahumullah. Ahli fikih ya, rahimahumullah. Qalu, mereka mengatakan kata fuqaha, la yumkin al-ikrahu 'alal jima' minar rajuli. Ya. Enggak mungkin katanya ada tindakan ikrah, pemaksaan alal jima, untuk berjima tadi pada seorang laki-laki. La yumkin ayyukraha ar-rajulu alal jima. Tidak mungkin seorang laki-laki dipaksa untuk jima. Faham? Ini laki-lakinya, bukan perempuan. Kalau perempuan, misalkan ada orang bilang laki-laki bisa diperkosa, ya. Nah, itu juga yang disebutkan, masa mungkin laki-laki bisa diperkosa. Nah, ini istrinya yang ganas itu Pak Ramdi. Suaminya dikibar sama dia, nah dipaksa untuk hubungan badan. Berarti kan pemaksaan terjadi, ikrahnya terhadap siapa? Terhadap laki-laki. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan tidak mungkin. Kenapa? Li'annal jima' la budda fihi min intishari wa intisabin lidzakar. Dikarenakan yang namanya jima itu pasti ada padanya intishar, gelora, gejolak, dan juga tegaknya zakar. Tahu zakar? Yang dewasa insya Allah paham ya. Kalau yang anak-anak nggak usah banyak tanya tuh. Bukan pelajaran antum ini sebenarnya. Ya. Difahami? Wal mukroh la yumkin ayyakuna min dzalik. Al mukroh, orang yang dipaksa, tidak mungkin hal demikian bisa muncul dari dia, bisa berasal dari dia. Difahami? Si A baru nikah, pengantin baru, istrinya yang ganas, suaminya langsung dibanting, diikat. Nah, diajai sama istrinya. Kata fuqaha, ini tidak mungkin terjadi ikrah. Kenapa? Ya, karenanya katanya yang namanya akan terjadi hubungan suami istri itu kalau senjata tersebut berdiri. Kalau orang dipaksa, kok bisa berdiri? Kan dia paksa. Paham dari misalnya? Itu alasannya. Paham di Mas? Kalau dia dipaksa, tapi kok bisa berdiri? Itu tadi. Fayuqal, maka jawabannya, hadza ghairu sahih. Ini tidak benar. Keterangan fuqaha seperti ini tidak benar. Kenapa? Li'annal insan, dikarenakan seseorang idza huddida bil qatli, apabila dia dipaksa untuk atau diancam untuk dibunuh, au bil habs, atau diancam untuk dipenjarakan, diikat misalkan, ditawan, au ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Tsumma dana minal mar'ah, kemudian ada wanita mendekat ke seorang wanita, dianya mendekat ke wanita atau wanitanya yang dipaksa untuk dekat, fala yaslam minal intishar,
maka tidak juga selamat dari intishar, gelora, gejolak syahwatnya tadi. Contoh misalkan ini sekedar contoh ya, si Firhan dipaksakan, ini pistol sudah di sini, dipaksa untuk melakukan perbuatan jima tadi. Antum sudah diancam dengan AK-47. Ya. Terus datang seorang wanita, dipancing dengan wajah yang cantik, seksi. Maaf, itu sudah tidak pakai pakaian. Walaupun ini ada ancaman ini tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak selamat, antum akan bergejolak juga, gitu loh, difahami. Nah, wa qauluhum yaqulun hadza ghairu mungkin. Pernyataan mereka para ahli fikih mengatakan ini tidak mungkin. Naqul bal hadza mungkin. Kita katakan ini adalah perkara yang mungkin. Nah, dari sini ya ikhwan, diambil faedah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya kecondongan laki-laki terhadap syahwat keperempuan itu merupakan tabiat dasar manusia diciptakan. Ketika tabiat ini hilang, dalam artian dia sukanya sesama lelaki, berarti keluar dari tabiat. Makanya mereka secara hukum dunia dihukum dengan hukum berat sampai dilemparkan dari atas, dan di akhirat diazab dengan azab yang keras. Bahkan kalau zaman dahulu sampai ditimpakan azab yang berat sekali yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Jelas ya? Karena keluar dari tabiat. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, ar-rajulu alladzi jaa ila rasul sallallahu alaihi wasallam alaysa jahilan. Kalau ada yang mengatakan, bukankah orang yang datang kepada Rasul dia adalah orang yang jahil, tidak tahu ilmunya? Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Yang dia mengatakan, ya Rasulullah, aku binasa, aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fal jawab huwa jahilun lima yajibu alaihi wa laisa jahilan annahu haramun. Jelas? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia itu jahil, tidak tahu ilmu tentang kafaroh, tentang tanggung jawab kewajiban kalau dia jima tadi. Difahami? Bukan jahil, tidak punya ilmu kalau jima adalah haram. Jelas dokter Vicky? Ya, dia itu lakukan hubungan badan, melanggar, dia tahu itu hukumnya haram, tahu tidak boleh, tapi dia tidak tahu kalau bebannya itu ternyata ada kafarah yang berat tadi. Walihada yaqul, oleh karena itu dia mengatakan halaktu, aku binasa. Wa nahnu idza qulna innal jahla uzrun, kita kalau mengatakan jahal adalah uzur, falaisa muraduna annal jahla bima yatarattaba ala hadzal fi'lil muharram, maka bukanlah maksud kita bahwasannya kejahalan terhadap dampak atau efek atas perbuatan yang haram ini. Walakin muraduna al-jahlu bihadzal fi'li, akan tetapi maksud yang kita maksudkan dengan jahil, uzur bil jahil, adalah jahil terhadap perbuatan tersebut. Jelas Dr. Fikri? Maksudnya gini, para ulama menyebutkan uzur bil jahl adalah berkaitan jahil bil fi'il, jahil tentang melakukan hukuman perbuatan tadi, bukan jahil terhadap dosa atau dampaknya tadi. Contoh gini, kata para ulama, orang yang melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu itu syirik, dikasih uzur bil jahl benar? Dikasih uzur, ya benar, karena dia tidak tahu terhadap itu syirik. Orang tahu dia itu syirik, dia tahu itu syirik, tidak boleh, haram,
Tapi dia tidak tahu kalau syirik itu bisa menyebabkan kekal di neraka. Yang pertama tadi diberi uzur, yang kedua tidak diberi uzur. Jelas? Kenapa? Karena yang kedua tadi kejahilan dia bukan terhadap hukum, tapi kejahilan dia terhadap dampaknya tadi. Jelas Pak Roni? Ada dua orang, A dan B. Si B misalkan pakai jimat. Si A si A dan B. Si A pakai jimat dikarenakan uzur, dia tidak tahu kalau pakai jimat ini hukumnya haram. Dia tidak tahu kalau ini syirik. Dimaafkan apa enggak? Dimaafkan. Si B pakai jimat juga. Tapi dia tahu jimat itu haram, jimat itu syirik. Tapi dia tidak tahu kalau dosa syirik itu bisa kekal di neraka. Difahami? Nah, untuk yang si A dia dimaafkan, diberi uzur. Untuk si B tidak diberi uzur. Difahami? Sehingga pembahasan uzur tatkala tidak tahu ilmunya itu berkaitan dengan hukum ilmu tadi, hukum perbuatan yang akan dikerjakan, bukan hukum dosanya. Jelas? Kemudian lakin muraduna bil jahl, lakin muraduna al jahlu bi hadzal fi'li hal huwa haram aw laysa bi haram. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh kami al jahl dengan perbuatan tersebut adalah apakah dia haram ataukah tidak haram. Walihadza law anna ahadan zana jahilan bitahrim. Oleh karena itu, kalau seandainya ada seseorang berzina dalam keadaan dia tidak tahu tentang keharamannya, wa huwa mimman asya fi biladil al-islamiyah, dan dia termasuk orang yang tinggal di negeri Islam, bi ayyukuna hadithu ahdin bil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, aw asya fi badiyatin ba'idah la ya'lamuna anna zina muharramun, atau dia tinggal di negeri yang jauh, dia tidak tahu kalau zina itu hukumnya haram, fazana, lalu dia berzina, fa innahu la hadda alaihi, maka tidak ada hukum had bagi dia. Difahami? Ada orang Kristen masuk Islam, ya, tahu-tahu berzina di negara Islam yang ditegakkan syariat Islam, tapi dia baru masuk Islam, di kisos dihukum had, dirajam enggak? Enggak dirajam karena dia belum tahu itu hukumnya haram. Lakin law kana ya'lam anna zina haram, akan tetapi kalau dia tahu zina itu hukumnya haram, wala ya'lam anna haddahu rajam, dan dia tidak tahu kalau hukum hadnya adalah rajam, fazana au anna haddahu al-jild wa taghrib, atau dia tidak tahu hukum hadnya adalah dicambuk atau diusir, fa innahu yuhaddu li'annahu intahaka al-hurmah, maka dia ditegakkan hukum had dikarenakan dia telah melanggar sesuatu yang diharamkan. Fal jahlu bima yatarattab 'ala al-fi'li al-muharram laisa bi'udhrin. Nah, ini kaidah. Diingat baik-baik, al jahlu bima yatarattab 'alaihi al-fi'lu, ya itu, laisa bi'udhrin. Ya. Kebodohan terhadap dampak pada perbuatan yang haram tersebut itu tidak dianggap sebagai udzur. Wal jahlu bil fi'li hal huwa haram aw laisa bi haram hadza udzrun. Ketidaktahuan terhadap suatu perbuatan apakah ini haram atau bukan haram, itu yang diberi udzur. Masalah. Hukmu man jama'a fi nahari Ramadan asna as-safarihi. Hukum orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan ketika sedang perjalanan, di tengah-tengah perjalanan. Man jama'a fi nahari Ramadan asna as-safarihi aftara. Orang yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan di tengah-tengah perjalanan dia, maka aftara, batal puasanya. Ai fasada shaumuhu bi jima'ihi, maka puasanya rusak dengan sebab jimaknya dia. La kaffarata alaihi, dan tidak ada kafarah bagi dia. Misal contoh. Insanun musafirun
safaran yubihul fitrah fasoma. Seseorang yang safar dengan suatu safar yang membolehkan tidak berpuasa. Fasoma, lalu dia berpuasa. Tsumma fi asna'in nahar jama'a zaujatahu. Kemudian di siang hari di bulan Ramadan dia menggauli istrinya. Ini cuma teori baikon, ya, teori. Adapun secara praktek, ya janganlah di tengah jalan seperti itu tadi. Nanti antum dikira kita kepul pipis yang hari bulan Ramadan. Walaupun antum bilang kami kan suami istri, nah, walaupun dalam mobil tidak diperbolehkan. Fahada yuftir li'annahu jama'. Ini membatalkan puasa dikarenakan dia menggauli istrinya. Wal jima' minal mufattirat. Jima' termasuk pembatal. Walaysa 'alaihi kaffarah, dan tidak wajib bayar kaffarah. Li'annahu lam yantahik hurmatas shaum, dikarenakan dia tidak merobek kehormatan puasa. Haitsu inna shauma la yajibu 'alaihi. Dikarenakan memang puasa itu tidak wajib bagi dia fis safar, ketika safar. Wa yalzamuhu al-qada, dan harus bagi dia mengqadha. Wa 'alaihi, maka atas dasar inilah falladzi yadhhabuna ila al-umrah fi ramadan wa yasumuna hunaka. Orang-orang yang pergi umrah bulan Ramadan kemudian puasa di Mekah, tsumma jama'a ahaduhum zaujatahu fin nahar, kemudian salah seorang dari mereka ada yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, laisa 'alaihi kafarah, tidak wajib bayar kafarah. Li'annahu musafir, dikarenakan dia musafir. Wal musafir yubahu lahul fitru. Seorang musafir boleh saja bagi dia berbuka, batalkan puasa. Cuman kalau orang lain panas-panas bulan Ramadan, ada yang batalkan puasa dengan minum, ada yang dengan makan, dia batalkan puasa dengan perbuatan tersebut. Agak aneh sebenarnya. Nah, itu tadi. Cuman memungkinkan juga. Pemandangan bulan Ramadan, dia umroh sama istri, lagi sholat zuhur di Masjidil Haram, kelihat wajah-wajah kayak bening kali. Pulang ke hotel, ke kamar, ya memungkinkan. Fayubah lahul jima' wal akal. Musafir itu dibolehkan bagi dia untuk jima' dan makan. Wa hadza idza nawa aqall min arba'ati ayyam. Ini kalau dia niatkan kurang dari 4 hari. Nah, itu saja ya ikhwan. Mungkin kita ikuti saja pendapat ini juga boleh. Ya, itu pendapat sebagian para ulama mengatakan musafir itu boleh mengqashar kalau jaraknya 4 hari. Itu pendapat sebagian para ulama. Ada yang bilang jaraknya 1 pekan, 14 hari, 19 hari. Ada yang bilang tergantung niat. Mau niatnya antum, misalkan antum kerja, misalkan kerja di dapat kontrak misalkan Saudi Arabia selama 2 tahun. Antum niatkan 2 tahun sebagai musafir, ya sudah terhitung musafir. Namun di sini kata beliau, hadza idza nawa aqall min arba'ati ayyam. Ini kalau niatnya kurang dari 4 hari. Nah, Dokter Vicky ada training misalkan antum di Jakarta. Training selama 3 hari. Kurang dari 4 hari. Boleh antum qashar? Boleh. Dengan kesepakatan para ulama. Namun kalau sudah lebih dari 4 hari, ya, fal masalah khilafiyah ma'rufah. Ini ada masalah, ada khilaf di kalangan para ulama. Difahami? Nah, ini termasuk perkara yang waisab, perkara yang agak rumit juga. Ada beberapa permasalahan fikih yang panjang lebar, yang termasuk perkara yang ruwet. Di antaranya ini tadi, menentukan berapa sih seseorang dikatakan musafir itu, keberadaan di suatu wilayah. Tadi subuh baru ada pertanyaan pula di WA. Ada orang kerja, Ustaz, dia 3 bulan kerja misalkan, dia kerja dapat kontrakan 3 bulan misalkan ke Jambi. Nah, selama di Jambi itu dia terhitung apa? Nanti habis kontrak dia pindah lagi kerja ke tempat lain. Ada kerjaan misalkan nukang selama 2 bulan 3 bulan. Apakah dia terhitung musafir ketika sebulan 2 bulan 3 bulan ini tadi? Nah, situ terjadi khilaf ya. Wa qauluna aftara wa la kaffarata alaihi. Ya, pernyataan kita dia batal dan tidak ada kafarah. Hadza jawab syart wa huwa yashmal aswar ats-tsalath. Ini adalah jawab syarat, mencakup 3 gambaran di atas. Idza jama'a dunal farji fansalah. Jadi tidak ada kafarah pada beberapa kondisi, pada 3 kondisi. Yang pertama, kalau dia berhubungan badan sama istrinya tapi tidak pada kemaluan.
Fa'anzala, lalu inzal. Yang kedua, idza kanatil mar'ah ma'dzurah, apabila wanitanya ma'dzurah, dia dipaksa atau dapat uzur atau karena belum tahu ilmunya, maka wanita tersebut cuma mengqadha tapi tidak ada kafarah. Tapi kalau wanitanya ikroh, ya, diikroh, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin apa? Tidak batal sih. Makanya tadi disebutkan ma'dzurah, diberi uzur wanita. Ya, tidak batal dia. Tidak batal. Itu pendapat mazhab Imam Ahmad yang menyatakan apa? Qadha tidak ada kafarah, ya. Wanita yang dapat uzur itu kata Imam Ahmad apa? Qadha wa laisa 'alaihi kafarah. Itu mazhab Ahmad. Tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin apa? Tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Jelas Dr. Fikih? Ya enggak? Di halaman yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin halaman 96. Adapun 97 itu beliau menyebutkan mazhabnya Imam Ahmad. Anna 'alaiha al-qadha wa laisa 'alaihi al-kafarah. Yang ketiga, idza jama'a, ya sebenarnya menyatakan dia qadha itu juga, masa orang yang dapat uzur dipaksa untuk mengqadha? Ya enggak? Dia dipaksa. Ada perempuan itu dipaksa sama suaminya. Udah mau dicekik sama suaminya kalau nggak ngelayani. Celana udah dipeloroti, baju udah dilepas, dikiber sama suaminya. Ya enggak, Mas? Tahu-tahu kena qadha. Mana dia lah, terpaksa kena qadha. Mazhab Imam Ahmad anna 'alail qadha wala kafar. Namun tidak ada kafar. Difahami? Syekh Ibnu Utsaimin kan menyebutkan annal mar'a idza kanat ma'dzuratan bi jahlin aw nisyan aw ikrah falaisa 'alaiha al-qadha wala kafar. Tidak ada qadha, tidak ada kafar. Sedangkan mazhab wal mazhab anna 'alaiha al-qadha. Mazhab Imam Ahmad dia mengqadha. Difahami? Bagi menurut pendapat mazhab Imam Ahmad tetap dia qadha. Jelas? Bingung juga dia. Kalau seandainya dia mau protes-protesan sama mufti, sama qadhi, ya mufti wa ya qadhi, saya itu dipaksa diikat, katanya. Kaki dan tangan sudah terikat dan diancam mau disembelih pula. Masa saya suruh bayar qadha? Jelas? Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga, idza jama'a man nawa as-shaum fi safarihi. Nah, yang qauluna ini, ikhwan, qauluna itu kan pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin, kesimpulan Syekh Ibnu Utsaimin. Difahami? Atau mazhab Imam Ahmad, ya, matan kayaknya nih, ya. Matannya anu itu apa? Matannya apa? Al-Hajawi kayaknya. Antum enggak bawa Syarahul Mumti dong? Enggak ada. Kayaknya juga anak yang wa qauluna dan pernyataan kita aftara wala kafarah. Ini matannya Al-Hajawi kayaknya. Matannya Zadul Mustaqni. Yaitu aftara wala kafarah ta'ali. Batal puasanya tapi tidak ada kafarah. Siapa saja? Orang yang menjimai tapi tidak pada kemaluan. Wanita yang dapat uzur. Itu mazhab Imam Ahmad kan tetap qadha tapi tidak ada kafarah. Orang yang idza jama'a man nawa as-shaum fi safari, yaitu orang yang apabila dia menggauli dalam safar dan dia niat puasa. Untuk yang 1 dan 2 benar ya. Tapi untuk yang 1 dan 3 benar. Untuk yang kedua Syekh Ibnu Utsaimin beda pendapat. Ya enggak? Ya Dr. Fikih. Jelas kan? Untuk yang kedua Syekh Ibnu Utsaimin pendapat yang dikuatkan oleh beliau apa? Wanita kalau dapat uzur maka tidak ada qadha, tidak ada kafar. Orang yang menggauli istrinya
tidak pada farji, batal tidak puasanya? Batal. Kena kafarah? Tidak kena kafarah. Kenapa? Dikarenakan tidak pada farji. Puasanya batal? Batal. Ada seorang musafir, masih dia berpuasa, di tengah jalan dia hubungan badan sama istrinya, batal puasanya? Batal. Qadha. Ada kafarah? Tidak ada kafarah. Wanita yang dapat uzur karena dipaksa, qadha? Tidak ada qadha. Dia paksa kok. Bayar kafarah, apalagi bayar kafarah. Jelas? Wallahu ta'ala. Kita mungkin cukup dulu sampai di sini ya. Wallahu ta'ala. Mungkin sampai di sini dulu ya.